Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang kisah yang agak berbeda dengan kisah-kisah sebelumnya. Kisah kali ini berhubungan dengan dunia supranatural. Sebenarnya, saya tidak ingin bercerita tentang hal-hal yang berbau horor, karena saya membuat channel ini untuk menceritakan kisah-kisah simpel kehidupan sehari-hari, yang dari cerita-cerita tersebut bisa kita ambil pembelajarannya. Tapi terkadang cerita-cerita berbau mistis yang pernah saya alamin maupun dari orang-orang terdekat saya selalu menarik untuk dibahas. Jadi saya memutuskan memasukkan juga pengalaman-pengalaman horor tersebut ke dalam channel saya ini. Walaupun mungkin gak sering ya untuk dijadikan memori aja lah, biar gak hilang gitu. Jadi izinkan saya untuk berbagi cerita-cerita horor tersebut. Untuk kali ini saya ingin menceritakan suatu kejadian yang menimpa salah seorang murid perempuan di sekolah dasar di Pekanbaru. Saat itu sekitar tahun 1995 sampai 1996. Dan kebetulan saya seangkatan dengan murid tersebut. Cuma kami berbeda kelas. Saya di kelas 4B, sedangkan murid tersebut kelas 4C. Walaupun tidak mengenal dekat, tapi tiap kami berjumpa, kami selalu teguran. Terkadang bila jam istirahat tiba, kami suka ngumpul-ngumpul. Dan saya mengenalnya karena teman sekelas saya tetanggaan dengan si murid tersebut. Nama murid itu adalah Nafia. Melalui teman saya itulah saya kenal Nafia, walaupun tidak terlalu akrab. Di sekolah kami, muridnya sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan semua kelas bisa masuk pagi. Jadi saat itulah murid kelas 1, 2, 5, dan 6 masuk pagi. Otomatis sisanya yaitu kelas 3 dan 4 masuk siang. Jam sekolah dimulai dari jam 1 hingga jam 6 sore. 5 jam lah kami belajar. Lalu tibalah saat dimana Nafia mengalami kejadian horor yang tidak akan pernah dilupakannya. Saat itu sekitar jam 17.30 atau jam setengah 6 sore. Nafia yang kebelet buang air kecil minta izinlah ke toilet kepada Bu Guru. Bu Guru pun mengizinkannya. Lalu Nafia pergi ke toilet. Selesai buang air, Nafia mencuci tangannya di keran air yang ada di luar toilet. Kalian bisa lihat gambarnya di akhir video. Saya masih ingat betul desainnya. Saat mencuci tangan itulah ada suara menegur Nafia. Suara itu suara pria dewasa. Ia bertanya, "Lagi ngapain, Dek?" Si Nafia spontan menjawab, "Lagi cuci tangan, Bang." Sambil menjawab, Nafia memalingkan wajahnya untuk melihat siapa yang sedang menegurnya. Nafia menjerit sejadi-jadinya. Saya yang saat itu sedang menulis terkejut mendengar ada anak perempuan menjerit. Jeritannya membuat geger sekolah. Murid-murid dan para guru berhamburan keluar. Saya melihat Nafia yang saat itu sedang ditenangkan para guru bicara tergagap-gagap. Menurut Nafia, dia baru saja melihat satu sosok yang sangat mengerikan. Si abang-abang yang menegur tadi tidak memakai baju alias polos. Tapi bukan itu yang membuatnya histeris. Yang membuat ia kaget adalah tubuh si abang ternyata transparan. Semua organ-organ dalamnya kelihatan. Urat-urat merah menjalar di seluruh tubuhnya. Yang membuat kehebohan menjadi-jadi ialah ditemukannya 4 tapak sepatu dengan ukuran gak normal di samping sekolah. Ukurannya sangat besar. Bahkan ketika dicocokkan dengan tapak sepatu salah seorang guru yang berbadan besar, ternyata gak cocok juga. Ukurannya bahkan bisa dibilang 2 kali ukuran kaki si guru. Seakan-akan ada raksasa yang sedang berjalan di lingkungan sekolah. Tapi anehnya kenapa cuma 4 gitu loh tapaknya. Chaoslah keadaan saat itu. Pihak sekolah memutuskan menghentikan kegiatan belajar mengajar saat itu juga. Besoknya pihak sekolah mengeluarkan 3 peraturan baru. Peraturan pertama, para murid tidak dibenarkan ke toilet sendirian. Harus ada yang menemani, seperti salah seorang teman atau salah seorang guru. Peraturan kedua, guru-guru yang bertugas sore hari tidak dibenarkan pulang duluan sebelum semua murid dijemput oleh orang tuanya. Dan peraturan ketiga adalah diharapkan kepada orang tua untuk tidak terlambat menjemput anak-anaknya. Gara-gara kejadian itu, Nafia nggak berani sekolah hampir seminggu. Kejadian itu juga berdampak ke murid-murid lainnya. Banyak yang nggak berani ke toilet, bahkan lebih memilih menahan keinginan buang air. Lebih baik buang air di rumah aja gitu, termasuk saya. Saya juga salah satu murid yang memilih nggak buang air di toilet. Takut gitu. Tapi kalau benar-benar nggak tahan lagi, terpaksalah minta kawan untuk nemanin. Saking takutnya, kami sering buang air tanpa menutup pintu.
Tujuannya supaya bisa gitu ngelihat teman yang nemani kita. Takutnya ditinggal kita. Sekedar info, sekolah saya ini adalah bangunan tua dan dulunya adalah rumah sakit milik Belanda. Dan sekolah ini adalah salah satu sekolah terbaik di sana. Sebelum kejadian yang menimpa Navia, sebenarnya para murid dan para orang tua murid merasa ada yang aneh dengan sekolah kami. Soalnya di dekat pagar kawat yang mengelilingi sekolah ada ditemukan batu datar bertuliskan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian seseorang. Bukan hanya satu, tapi ada sekitar 8 atau 9. Mirip-mirip batu nisan lah. Tapi ketika ada beberapa orang tua murid mempertanyakannya, para guru juga nggak bisa jawab. Mereka beralasan ketika mereka mulai bertugas di sekolah, batu-batu tersebut sudah ada. Tambah membingungkan lagi ketika para murid menyadari ada tulisan aneh terukir di salah satu batang pohon tua yang ukurannya sangat besar. Tulisan itu tertulis dalam abjad kuno dengan tulisan "Saya benci Suster Maria". Pohon tersebut ada di pojok luar lingkungan sekolah. Kalian bisa lihat posisinya di akhir video. Setelah kejadian yang menimpa Navia, keanehan terjadi lagi, di mana pintu penghubung dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat bergerak-gerak sendiri. Murid yang melihat kejadian itu berlari ketakutan. Para guru saat itu hanya mengatakan itu cuman angin. Tapi walaupun murid SD, kami nggak serta-merta bisa dibohongi mentah-mentah. Nggak mungkin itu cuman angin. Ruangan itu selalu tertutup. Ruangan itu berisi berkas-berkas yang entah udah berapa lama umurnya saking lusuhnya. Dan setahu kami, ruangan tersebut memang tidak pernah digunakan. Saat hal itu ditanyakan, pihak guru mengatakan bahwa mereka menyimpan berkas-berkas sekolah di situ. Tapi kami nggak percaya, karena berkas-berkas yang ada di dalamnya benar-benar sangat lusuh. Seakan-akan berkas-berkas tersebut sudah berumur ratusan tahun. Kami tahu karena kaca jendelanya transparan, jadi bisalah kami mengintip ke dalam. Melalui jendela itulah ada murid yang melihat pintu penghubung di dalamnya bergerak maju mundur. Seakan-akan ada orang yang sedang memainkannya. Pokoknya nggak mungkin angin lah. Mungkin pihak guru memberi alasan tersebut supaya kami nggak takut gitu. By the way, kalian-kalian yang pernah lihat film Ada Apa Dengan Cinta, yang pas adegan si Cinta marah-marah karena si Rangga nggak mau diwawancarai sebagai pemenang lomba puisi. Terus si Cinta masuk ke ruangan ekskul mading atau majalah dinding. Nah, si Cinta kan marah-marahnya sambil membanting pintu gantung di ruangan tersebut. Nah, pintu yang bergerak sendiri di sekolah kami, ya kayak gitulah. Sampai sekarang teka-teki si pria transparan misterius, juga keanehan-keanehan yang ada di sekolah kami sama sekali nggak terjawab. Sampai akhirnya saya pindah ke Medan. Di tahun 2018, saya pernah ke Pekanbaru untuk berlebaran di rumah Pak Cik. Sekolah saya tersebut sudah sangat berubah. Bangunannya lebih modern dan gak sesuram dulu. Ya mungkin karena faktor bangunan tua kali ya, jadi kesannya agak gimana gitu. Pohon tua yang saya ceritakan tadi pun sudah nggak ada. Cuman saya nggak bisa masuk ke dalam karena pintu pagarnya digembok. Ya sebenarnya saya penasaran sih, pengen masuk. Pengen tahu aja keadaannya gimana gitu bagian dalamnya. Tapi mau gimana lagi, digembok pula gerbangnya ya kan. Harapan saya murid-murid yang menimba ilmu di sana, ya semoga tidak mengalami hal-hal aneh yang seperti kami alami. Dari cerita saya tadi menjelaskan bahwa kita memang tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan kita. Ya kita anggap aja lah kita tetanggaan dengan mereka. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.